Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman ilmu, teman karakter. Waktu SD kita ada pelajaran menjodoh-jodohkan, ya. Berbulu sebelah kiri, lalu di sebelah kanan ada ayam, ya enggak? Berbulu, lalu di sebelah kanan ada sulak yang buat bersih-bersih itu. Bertanduk, lalu sebelah kanan ada kambing. Begitu teman-teman. Jadi salah satu orang yang berilmu dalam kehidupan kita itu orang yang pandai menjodoh-jodohkan. Teman-teman, Islam memperbolehkan Anda yang cowok nih ya, beristri 4. Syaratnya adil. Anda bisa adil kepada keempat-empatnya. Di peribahasa Jawa, filosofi orang Jawa, ada yang namanya sedulur papat. Papat itu 4. 5 pancer. Sedulur 4 itu apa aja? Saudara 4. Pertama, kakang kawah, air ketuban, itu saudara tua, melindungi fisik kita, dan dia lahir lebih dulu karena air ketuban kan keluar lebih dulu. Sedulur loro, saudara kedua, adalah adi ari-ari, adek ari-ari, bahasa ilmiahnya plasenta. Saudara muda yang menjaga janin dari awal. Ini ada awalnya, ini ada akhirnya. Awalnya adalah ketika janin mulai tumbuh sampai janin itu keluar dari rahim ibu, itu adi ari-ari, selesai tugasnya. Yang kakang kawah juga tadi, air ketuban mendahului proses kelahiran, setelah lahir selesai tugasnya. Yang ketiga, getih atau darah adalah kehidupan dan kekuatan fisik ketika bayi lahir. Jadi sedulur darah ini mulai tugasnya dari sejak tumbuh jadi bakal janin sampai wafat. Itu tugasnya sedulur getih atau darah. Yang keempat, sedulur puser atau pusar. Ini menghubungkan antara ibu dan janin. Ini juga awalnya ketika janin itu tumbuh sampai dengan janin itu keluar dari rahim. Nah, yang kelima adalah pancer itu sendiri atau diri sendiri, yaitu roh, pusat kesadaran mengembalikan keempat unsur yang ada. Ini yang tiada akhirnya. Kalau darah itu sampai wafat, kalau
pancer atau diri sendiri atau roh itu tidak mati sampai kapanpun, walaupun tubuh kita sudah wafat. Jadi yang paling abadi adalah roh ini. Kemudian apa yang Anda takutkan? Satu, fisik tubuh Anda rawat, Anda sehat, Anda penuh energi, ya enggak? Anda olahraga, Anda makan makanan yang bernutrisi, Anda menjaga stres. Tapi fisik ini ada akhirnya, yaitu ketika kita wafat. Kedua, kalau Anda khawatir pikiran, mental, Anda rawat dengan membaca, Anda rawat dengan menulis, Anda rawat dengan merencanakan semua kegiatan Anda pelajari hal-hal baru, ilmu baru. Ini pun ada akhirnya, yaitu ketika kita wafat. Yang ketiga, Anda takutkan dengan sosial Anda, hati Anda jaga dengan menjaga hubungan baik, Anda jaga dengan empati kepada orang lain, Anda jaga sinergi dalam kerjasama dengan orang lain, Anda berkomitmen dalam organisasi dan hubungan dengan orang lain, Anda jaga dengan metode win-win. Jadi Anda tidak menang-menang sendiri, Anda menang dan orang lain menang. Tapi ini ada akhirnya, yaitu saat Anda wafat. Yang keempat ini adalah jiwa spiritual, nilai-nilai, tujuan hidup, dan meditasi serta refleksi. Ini yang tidak ada akhirnya, karena ini berkenaan dengan jiwa. Ada sebuah permainan. Tulislah 4 orang yang kamu cintai. Anda akan menulis ibu, bapak, istri, anak. 4 kan? Anda lupa menuliskan diri Anda sendiri. Anda lupa tulis diri sendiri. Padahal bapak biasanya lebih dulu dari anaknya meninggal. Demikian juga ibu. Istri, bisa istri dulu yang meninggal atau Anda yang meninggal lebih dulu. Demikian juga anak-anak. Sementara setelah meninggal, Anda sendirian. Teman-teman, sekarang kita coba menghayal. Anda menjadi raja. Anda punya orang 4 untuk istri Anda. Istri yang keempat rajin merawat tubuh Anda. Perhatikan kesehatan Anda. Menghidupkan fisik Anda agar tetap sehat. Istri yang ketiga cenderung perhatian kepada pikiran Anda, menemani Anda kalau Anda membaca, memfasilitasi Anda, mendorong Anda untuk menulis, merencanakan, dan
mempelajari hal-hal baru yang berguna. Istri yang kedua adalah perhatian kepada sosialita Anda, memperhatikan kesan Anda di depan publik. Dia memperhatikan, mempersiapkan hubungan sosial Anda. Dia memperhatikan, memfasilitasi kerjasama sosial Anda, baik bisnis maupun non-bisnis. Istri yang pertama, perhatian kepada spiritual Anda, kepada jiwa Anda, tujuan hidup Anda, refleksi Anda. Lalu, anggap Anda mau meninggal. Anda panggil satu-satu, orang per orang. Istri yang keempat, Anda tanya, maukah kamu menemani saya setelah saya meninggal? Lalu istri yang keempat menjawab, karena dia perhatiannya kepada jasmani Anda. Dia bilang, tidak, maaf, tugas saya hanya di dunia. Setelah Anda meninggal, saya harus cari pasangan yang lain. Istri yang ketiga, Anda tanya hal yang sama, maukah kamu menemani saya setelah saya meninggal? Dia jawab, maaf, tidak bisa. Saya hanya menjaga pikiran Anda. Kalaupun Anda sudah tidak ada, saya tidak bisa mengikuti Anda ke akhirat. Istri yang kedua ditanya hal yang sama. Maaf banget, Pak. Maaf banget. Aku ada karena Anda. Jadi kalau Anda nggak ada, aku pun tidak bisa melanjutkan. Kemudian Anda bingung, dan tanpa ada Anda sadari, di belakang Anda sudah berdiri istri pertama Anda. Dia tanpa ditanya langsung menjawab, saya mau menemani Bapak di dunia dan di akhirat. Begitulah teman-teman. Ingatlah, 4 orang istri, tapi ingatlah istri yang pertama. Ingatlah orang-orang yang Anda cintai, tapi ingatlah cintai diri Anda sendiri. Ingatlah, kalau Anda menakutkan 4 hal dalam hidup Anda, yaitu tubuh Anda, mental Anda dan pikiran Anda, sosial Anda, tapi jangan lupakan jiwa dan spiritual Anda. Teman-teman, ada papat sedulur, 5 pancer, tapi jangan lupakan yang 5 pancer Anda sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.